Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat rangkai salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tarbiyah dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah seperti sekarang ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis di bab 1 tentang Hifzul Quran. Yang pertama kita akan membahas daripada surat Al-Bayyinah, surat yang berada di juz ke-30 dan menempati urutan ke-98 di dalam Al-Quran. Arti dari surat Al-Bayyinah ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu artinya adalah bukti yang nyata. Ini adalah teks dari surat Al-Bayyinah beserta dengan artinya. Sebab turunnya surat Al-Bayyinah adalah karena ada beberapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak mau meninggalkan daripada agamanya, tidak mau meninggalkan daripada ajaran nenek moyangnya sebelum datangnya bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti yang nyata itu? Bukti yang nyata itu adalah kehadiran manusia agung, manusia mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandungan surat Al-Bayyinah yang pertama, orang kafir adalah orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Yang kedua, balasan bagi orang kafir adalah neraka jahanam. Ketiga, balasan bagi orang beriman adalah surga. Keempat, orang yang terbaik adalah orang yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk baginda Rasul. Yang kelima, orang yang terbaik ini akan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah di dunia maupun di akhirat, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu surat Al-Alaq, surat yang berada di juz ke-30 menempati urutan ke-96 di dalam Al-Quran. Surat yang namanya diambil dari ayat kedua surat tersebut, yaitu kata Al-Alaq yang artinya segumpal darah. Surat Al-Alaq ini tergolong ke dalam surat Makkiyah karena memang diturunkan di kota Mekah dengan jumlah ayat 19. Ini adalah teks Al-Quran surat Al-Alaq beserta dengan artinya. Kalian bisa baca, kalian bisa simak di bukunya masing-masing maupun di Al-Qurannya masing-masing. Surat Al-Alaq ini Allah turunkan menjadi wahyu pertama untuk Nabi Muhammad SAW, terkhusus di ayat 1 sampai 5 ketika usia Nabi Muhammad 40 tahun dan ketika Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hiro atau mengasingkan diri ke tempat yang sunyi untuk beribadah dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan surat Al-Alaq yang pertama, perintah membaca Al-Quran. Yang kedua, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ketiga, Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Keempat, manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Kelima, ancaman Allah untuk orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintah Allah. Yang keenam, Allah menolong dan melindungi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan apa? Neraka jahannam. Yang kata Nabi SAW, didatangkan neraka jahannam dan dia ditarik dengan 70.000 rantai. Alhamdulillah. Makanya setiap salat kita berlindung. Allahumma inna a'udzubika min nomor 1 adzab jahannam wa min adzabil qabr. Allah menyatakan inna adzabaha kana gharama. Azab neraka jahannam itu sangat menyiksa. 70.000 rantai, setiap rantai ditarik 70.000 malaikat. Antum bisa bayangkan, ada di antara malaikat Allah yang besarnya itu kepalanya hampir menyentuh arsy, kemudian kakinya berada di bumi yang paling bawah. Antum bayangkan bagaimana besarnya neraka jahannam itu. Ya, makanya tidaklah kita hadir di tempat ini, tidaklah kita salat, tidaklah kita berletih-letih puasa, tidaklah kita membaca Al-Quran, tidaklah kita terbangun di waktu malam ketika kita tidur nyenyak, tidaklah kita berbakti kepada kedua orang tua, tidaklah kita berusaha untuk menghafalkan ayat-ayat Allah, tidaklah kita bersabar dengan segala musibah yang menimpa kita. Semuanya tujuannya agar Allah menghindarkan diri kita dari azab neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama malaikat Zabaniyah Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ibnu Katsir menjelaskan, malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Biarlah mereka memanggil golongannya, kami akan memanggil Zabaniyah, sehingga dia tahu siapa yang akan menang, kelompok kami atau kelompoknya. Para malaikat Zabaniyah bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Mereka digambarkan dengan sosok yang sangat kejam, tidak mengenal ampun untuk menyiksa orang yang telah masuk ke dalam neraka. Jumlah malaikat Zabaniyah sebanyak 19, sebagaimana jumlah huruf basmalah, dan Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Penglihatan para malaikat itu bagaikan kilat yang menyala. Video tersebut hanya menggambarkan sebagian kecil dari pedihnya siksa Allah di neraka, balasan bagi orang kafir, bagi orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang senantiasa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.